Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas buku Muslimah Feminis Penjelajah Multi-Identitas karya Nengdara Afiah. Wanita seringkali dianggap lemah, tidak berdaya, dan merasa tidak layak mendapat pekerjaan yang lebih baik, dan semangat untuk membangun kehidupan. Padahal yang kita harapkan, setiap wanita menginginkan kehidupannya yang lebih baik dari sebelumnya. Namun budaya patriarki itu ternyata dialami oleh Nengdara Afiah sebagai penulis buku Muslimah Feminis, yang mana bahwa ternyata budaya patriarki itu masih berlangsung dan nyata adanya. Selanjutnya sudut pandang fenomenologi, yang mana sebuah studi tentang kesadaran dari perspektif pokok seseorang yang menekankan pada pengalaman-pengalaman manusia dan bagaimana hal tersebut diinterpretasikan. Nah, pada buku ini, Nengdara Afiah menjelaskan bagaimana sih peristiwa terkait pengalaman hidup penulis dengan pelbagai identitas yang melekat pada tubuhnya selama 38 tahun yang diyakini penulis sebagai ilmu pengetahuan yang harus dihargai dan perjuangan seorang Nengdara Afiah dalam meraih kesetaraan gender dan memperjuangkan hak-hak wanita supaya terciptanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, baik di dalam aspek pendidikan, sosial, politik, dan yang lainnya. Buku ini dengan apik dibagi jadi 4 bab yang setiap babnya mengusung berbagai pembahasan terkait peristiwa hidup penulis. Di antaranya aku dan etnisitas, aku sebagai muslim, aku sebagai perempuan, dan aku sebagai anak bangsa. Bab pertama yang berjudul Aku dan Etnisitas menjelaskan bagaimana sih Banten menjadi identitasnya atau tempat kelahirannya dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam. Beliau berada di lingkup keluarga yang agamis dengan peran ayahnya sebagai pemimpin pesantren dan masyarakat menjadikan dirinya turut mendalami ilmu-ilmu pengetahuan. Pada bab kedua, aku sebagai muslim menceritakan bagaimana kehidupan di dalam keluarga dengan latar belakang Islam. Keluarga dari penulis merupakan sosok pemuka agama yang cukup berpengaruh, dilihat dari sang kakek buyut, baik dari keluarga ayah dan ibunya yang merupakan ulama yang berpengaruh dalam mengajarkan ilmu-ilmu keislaman di lingkungan masing-masing. Bagaimana keluarganya mendominasi sebagai seorang pendiri masjid dan pesantren di lingkungannya membentuk identitas Nengdara Afiah sebagai perempuan muslim yang turut mewariskan ilmu-ilmu agama di dalam hidupnya. Salah satunya dengan kegemarannya dalam membaca buku, dan dari sinilah ia mulai membangun identitas keislamannya. Pandangannya tentang Islam dan isu-isu sosial membuatnya memahami teologi Wahabi, yang mana ia tertarik dan mendukung teologi Wahabi tersebut. Ketika berada di bangku sekolah menengah pertama, ia belajar di sekolah Al-Quran dengan harapan menjadi seorang qari'ah. Setelah itu ia berpartisipasi dalam gerakan Ikhwanul Muslimin, namun karena takut dengan ceritanya, yang mana banyak teman yang ditangkap tentara, dipenjara, dan dibawa ke Afghanistan untuk mati syahid, akhirnya memutuskan untuk pindah ke pesantren di Tasikmalaya, sekolah formal berstatus negeri yang berada di lingkungan pesantren, dan di sanalah ia mulai merasakan kesejukan dan ketenangan hati. Setelah lulus dari pesantren itulah ia melanjutkan kuliahnya di IAIN Jakarta yang kini dikenal dengan UIN Jakarta dengan jurusan perbandingan agama. Ia bergabung dengan berbagai organisasi mahasiswa yang salah satunya ada di diskusi LSM yang mengangkat isu perempuan yang akhirnya memperkuat identitas kemuslimahannya dengan feminisme. Pada bab ketiga, aku sebagai perempuan menceritakan bagaimana sebagai seorang perempuan ia dididik terampil dalam pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Begitupun kakak laki-lakinya yang dididik kelak agar bisa bersekolah tinggi. Namun berbeda dengan Nengdara yang ternyata tidak diberikan kesempatan yang sama. Keluarganya mendidik beliau dengan anggapan-anggapan bagaimana wanita seharusnya bertindak, seperti larangan keluar malam karena dianggap stigma yang buruk, bagaimana berpakaian wanita yang seharusnya, sehingga ia merasakan adanya ketidakadilan dalam pembagian kerja yang mengakibatkan adanya ketimpangan gender. Namun neneknya Haji Masyitoh merupakan inspirasi bagi Nengdara yang akhirnya berpengaruh besar dalam perjalanannya menegakkan kesetaraan gender bagi perempuan. Namun penulis sendiri mengaku bahwa tidak semua bagian dari doktrin feminis ini sejalan dengan Islam. Menurutnya ada beberapa yang memang tidak sejalan. Ketertarikannya pada dunia feminisme inilah yang telah memberinya karir yang sukses di berbagai tempat. Komnas Perempuan adalah salah satunya. Pada akhirnya dia dan rekan-rekan organisasinya mencapai hasil yang luar biasa selama masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dengan menerapkan langkah-langkah pengaruh utamaan gender di berbagai bidang pembangunan. Pada bab terakhir, yakni bab keempat dengan judul Aku Sebagai Anak Bangsa, penulis berbicara tentang pandangannya tentang negaranya sebagai anak bangsa.
Tumbuh di era Soeharto, penuh dengan penutup pendapat, kekerasan, dan kolusi, dengan kedewasaan intelektualnya ia mulai berpartisipasi dalam gerakan formasi, gerakan kebebasan pers, serta dalam upaya penundaan pengesahan Undang-Undang Anti Pornografi dan Porno Aksi. RUU APP Rancangan Undang-Undang Anti Porno Aksi dan Pornografi dengan berargumentasi bahwa isi RUU tersebut pasal per pasal isinya tidak sistematis, kekacauan logika, isinya tidak sensitif gender dan tidak menghargai keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Buku ini menjadi buku yang sangat tepat dibaca berbagai kalangan, khususnya mahasiswa, dengan maksud mengembangkan ilmu-ilmu dan isu-isu terkait perempuan di dalamnya. Sejatinya, pengalaman pribadi merupakan ilmu terbaik dan karya ilmiah yang penuh dengan makna, sehingga dengan membaca pun, pembaca akan ikut turut terjun dalam cerita sang penulis. Isu-isu feminisme yang diangkat juga akan membantu kita membuka wawasan bahwa perempuan merupakan bagian dari masyarakat yang juga berperan besar dalam segala tindakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.